Jadi di sini ada Aufar dan ada Edwin ya. Yap. Jadi kita sebenarnya mau bahas-bahas topik-topik menarik aja nih. Dari mulai yang absurd kayak time travel sampai ke hal-hal yang menarik atau yang lagi tren kayak misalkan investment atau apapun itu. Mungkin Edwin mau nambahin? Kita langsung lanjut aja ya. Untuk topik hari ini sih kita mau discuss tentang time travel. Mungkin semua orang udah tahu ya time travel tuh kayak gimana. Kalau nggak salah film yang terakhir yang paling populer tentang time travel itu Avengers ya. Avengers yang terakhir kan itu tentang time travel ya. Iya. Yang dia ngubah apa the past kan. Baik ini. Iya menarik. Iya. Jadi kalau orang yang nggak tahu tentang Avengers Endgame itu ceritanya hero-heronya itu go back in time untuk ngambilin semua stone-nya ya untuk kembaliin teman-temannya yang udah dihilangin sama Thanos. Iya benar-benar. Itu mungkin yang orang-orang tahu ya, tapi sebenarnya time travel itu kan deep banget nih konsepnya. Bahkan sebenarnya konsep di fisika ataupun di realitinya itu nggak segampang itu. Jadi mungkin di podcast ini kita mau ngebahas itu gitu kan, sama philosophical implication lah dari si time travel ini, karena menarik banget nih. Jadi mungkin apalagi ya film-film mungkin kayak yang paling orang-orang sering denger mungkin zaman dulu Back to the Future gitu kan. Back to the Future, terus ada macam-macam, dan ada yang paling menarik sebenarnya Primer ya. Itu yang paling menurut orang-orang yang time travel movie yang paling akurat gitu, walaupun keakuratannya sebenarnya gimana sih gitu kan. Iya, mungkin kita boleh ngomongin tentang Back to the Future dulu ya, Far. Menurut aku ada yang menarik sih, soalnya kalau kamu udah pernah nonton kan, Far, Back to the Future? Udah dong. Jadi kan kalau nggak salah itu di yang pertama atau yang kedua itu mereka si main karakternya itu prevent untuk maminya fall in love sama dia. Betul. Karena kalau enggak itu dia bakal hilang kan ya. Iya, bahkan nih kayak kalau kita lihat kan di satu scene kayak pas dia coba ngegagalin itu kan si bapak ibunya itu nggak sengaja gitu tiba-tiba fotonya dia di necklace-nya hilang gitu kan. Iya, tapi menurut aku tuh aneh gak sih kalau misalnya dia sendiri hilang, berarti kan dia gak orang yang gangguin maminya kan gak ada, jadi harusnya maminya tetap sama papinya kan ya. Betul, itu biasanya namanya di teori-teori kan grandfather paradox kan. Jadi kayak itu salah satu main problemnya. Jadi mungkin kita breakdown dulu kali ya, Win. Jadi kayak time travel kan bisa dua, bisa lu time travel to the past atau to the future kan. Nah mungkin pertama kita ngomongin yang to the past kan. Yang to the past bener sih kayak si Back to the Future. Nah itu sebenarnya problemnya adalah si grandfather paradox ini. Jadi kalau misal kita bayangin ada satu orang yang mau travel back in time, terus dia mau bunuh misalkan kakeknya sendiri gitu. Jadi kalau dia bunuh kakeknya sendiri, kan jadinya kakeknya nggak bisa ngelahirin bapaknya nggak bisa ngelahirin dia nggak ada kan. Jadi dia nggak bisa bunuh si kakeknya. Nah ketika dia nggak bisa bunuh kakeknya hidup, kakeknya bisa ngelahirin bapaknya bisa ngelahirin dia, jadi dia bisa bunuh kakeknya. Jadi itu akan ada constant loop itu tuh. Itu para grandfather paradoxnya itu menurut gue salah satu hal menarik lah, dan ini nggak bisa dijawab sama theoretical physics gitu. Tapi itu menarik banget tuh untuk dibahas. Kalau menurut kamu grandfather paradox tuh ada atau tidak? Nah itu menarik tuh. Menurut gue itu ada sih, dan mungkin banyak teori kan yang mau menjawab itu kan. Salah satunya kan si alternate universe gitu kan. Jadi ketika lu bunuh kakek lu, jadi lu akan pindah cabang ke cabang di mana lu bunuh kakek lu, tapi lu nya masih hidup di alternate universe lain. Jadi kayak bakal ada cabang gitu ya. Iya. Kalau menurut lu gimana, Win? Menurut aku juga mungkin itu satu, atau itu jadi explain kan. Jadi kamu bisa ngebunuh kamu punya kakek dan kamu juga bakal tetap hidup. Tapi mungkin ada yang kedua, mungkin kalau misalnya kamu gimana pun kamu berusaha, kamu tetap gak bisa ngebunuh kakek kamu di timeline itu. Jadi selalu gagal aja. Iya benar. Karena memang kakeknya itu nggak pernah mati kan. Memang di real timeline kan. Nah itu kan ada banyak tuh. Nah ini mungkin bisa ganti film nih, menarik nih. Jadi ada satu film juga tuh yang menurut orang-orang tuh kayak konsisten dan itu bagus gitu, yaitu Harry Potter yang Prisoner of Azkaban.
Jadi Iya. di situ itu menarik karena dia itu sangat konsisten. Jadi kan pada saat itu Harry-nya itu kan mau dibunuh sama Dementor kan. Terus si dia nggak berhasil, Dementor bunuh dia. Itu kan di pasnya dia kan. Terus dia tahu nih, oh yang ngebantuin gue tuh Harry dari masa depan. Jadi pas dia nyampe ke titik time itu, dia tahu bahwa dia harus bantuin si Harry. Jadinya dia jadi satu konsisten timeline. Jadi timeline-nya nggak berubah satu persatu. Dan dia emang selalu akan mundur ke masa lalu untuk menyetop si Harry-nya itu mati yang masa lalu. Jadi itu kayak konsisten gitu kan. Itu bisa juga tuh kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, menurut aku jadi ada masalah baru. Kenapa tuh? Jadinya apakah semua yang kita kerjain itu udah predestined? Iya kan? Jadinya kalau begitu, misalnya kita udah tahu nih, Harry nggak bakal mati di timeline itu. Waktu Harry balik, mungkin kalau aku jadi dia sih aku bakal nyantai aja. Soalnya aku tahu aku nggak mati. Tapi kalau misalnya aku nyantai-nyantai, kalau aku bisa nyantai-nyantai, nanti nggak ada yang bantuin aku di masa lalu dong. Bener-bener. Jadi tapi kalau misalnya aku bakal tetap gimana pun aku nyantai-nyantai, akhir-akhir aku tetap ngebantuin, jadinya time travel ini malah nyentuhnya jadi lebih dalam ya. Jadi kayak apakah kita memutuskan free will, apakah kita punya free will gitu, atau semuanya udah predetermined. Semuanya terjadi aja ya. Bener-bener, makanya menurut kamu salah gimana satu tuh? ini, makanya itu menarik banget sih menurut gue, dan itu salah satu gimana ya konsep di time travel juga. Jadi ada teori di mana, jadi kalau misalkan di titik lu udah desain untuk time travel, jadi ketika di titik itu lu balik, jadi dari waktu lu balik, dari waktu yang lu nyampe ke waktu yang waktu lu udah di saat lu mau travel back in time, itu tuh udah predetermined semua. Jadi semua yang orang yang original lakukan tuh udah predetermined, karena kan lu udah tahu kan, lu sebagai orang yang dari future lu udah tahu lu bakal ngapain gitu. Your past self lu udah tahu lu bakal ngapain. Nah itu tuh argumennya tuh udah predetermined, dan ini jadi bener, jadi paradoks lagi menurut gue, kayak predetermined. Makanya menurut gue kesimpulannya adalah travel back in time itu adalah sesuatu hal yang di luar our ini sih, di luar our understanding gitu. Menurut gue kayak itu bener-bener will create a mess sih. Mungkin kita bisa bahas yang primer sih. Ini menurut gue paling menarik nih. Kayak di film itu pun ada mess gitu kan. Messnya gede banget sampai dia harus bolak-balik berkali-kali untuk ngebenerin itu gitu. Dan itu nggak berhasil juga. Menurut lu gimana tuh ini yang primer? Iya, menurut aku di primer sebenarnya si salah satu main karakter kan udah bikin semacam kayak failsafe ya. Jadi in case kayak ini go south, dia bakal hidupin failsafe itu untuk convince diri dia di masa lalu untuk nggak pakai time travel box itu sama sekali. Jadi untuk prevent all this mess bakal terjadi. Tapi ternyata waktu terakhir kita baru tahu rupanya partner dia juga udah bikin failsafe dia sendiri yang dia nggak tahu, which bikin semuanya jadi mess up ya. Mungkin buat pendengar kayak, jadi ada satu film konteks gitu, kayak jadi ada satu film namanya Primer. Ini kayak film time travel yang inilah, yang de facto-nya lah orang-orang kayak lihat kalau mau realistis time travel tuh kayak gini. Jadi ceritanya ada satu orang yang nemuin alat untuk travel back in time. Nah cuman dia punya partner yang agak karakternya beda sama dia. Jadi dia kayak dia buat satu mesin lagi failsafe di mana dia bisa balik untuk mencegah si invention ini. Nah ternyata si karakter satunya lagi yang agak serakah, dia mencegah temennya untuk mencegah si teknologi ini untuk tercapai gitu. Jadi kayak paradoks gitu. Jadi layer of multiple ini of time travel. Nah dan itu sangat kompleks tuh. Jadi filmnya kita aja nonton sekali kayak mungkin nggak terlalu ngerti ya. Tapi itu interesting karena itu membahas the biggest paradox in time travel gitu kan. Iya, dan yang menarik lagi di film ini itu benar-benar yang bikin tuh juga engineer. Jadi semua yang terjadi di film itu bisa di-explain dengan fisik. Betul. Dan yang menarik juga menurut aku itu film itu kayak low budget tuh cuma $7,000 dibuatnya, tapi mereka bisa bikin film sampai sekeren itu. Iya, keren sih itu film. Cuma mungkin yang sebagai, mungkin kita engineer juga kan, kita kan berdua engineer juga nih. Menurut gue sih yang agak fluffy itu yang ya mungkin ini part of the film lah, part of the art lah ya. Kayak
dia nggak nge-explain the mechanics of the time travel itself. Dia cuman assume bahwa mereka tuh udah time travel gitu kan. Terus habis itu, nah itu baru dia main di mechanicsnya. Tapi how they time travel itu nggak dijelasin kan sebenarnya. Iya. Kayak yang ada yang jamur-jamur itu tuh, yang sebenarnya gue juga agak nggak ngerti sih. Jadi tapi konklusi dari film itu kan salah satu main karakternya yang ciptain time travel, dia decide dia gak mau time travel kan, dia stay untuk mau prevent semua ini terjadi karena dia merasa udah terlalu buruk. Kalau kamu sendiri Far, kira-kira kalau ada time machine ini kamu bakal coba gak untuk benerin something in your past? Menarik, ini udah mulai philosophical nih. Kalau menurut gue sih sebagai manusia ya, makanya ini menurut gue bahayanya time travel nih. In my opinion, semua manusia tuh nggak pernah puas gitu. Kayak masa kapan sih lu nggak pernah mikir ke diri lu sendiri kayak, aduh gue membuat kesalahan nih, gue pengen mengundo masalah ini. Itu pasti semua orang pernah kan. Dan menurut gue kalau ada si mesin time travel ini, itu sangat berbahaya karena lu pasti akan mencoba merubahkan segala hal yang kecil pun gitu. Bahkan di film ini ketara banget. Jadi si karakter utamanya cuman mau nyelamatin satu cewek doang untuk di assault gitu kan. Itu kan nggak penting banget gitu. Kayak dia aja dengan hal itu dia mau gitu untuk travel back in time. Gimana yang kayak lebih penting lagi, kayak misalkan mau ujian nilai jelek, atau kayak misalkan kita ngomong apa salah, kita mau balik lagi. Pasti banyak banget kesempatan itu, dan kalau nggak diregulasiin dengan tepat gitu, itu bakal mess up the whole world banget sih. Buktinya salah satu di film itu kan kayak implikasinya adalah ada satu orang yang tiba-tiba nggak tahu kapan tiba-tiba dia bisa megang si time travel juga kan, alat time travel juga kan, terus tiba-tiba kayak mati segala macam. Jadi menurut gue implikasinya sangat gila sih kalau misalkan memang ada time travel. Dan to be honest sekarang sih in my opinion gue bakal jadi orang yang proponent untuk jangan memakai time travel sih, alat time travel sih. Kalau lu gimana, Min? Kalau dari alasan kamu mungkin itu lebih kayak eksternal ya. Jadi kan dari reason kamu itu kayaknya time travel tuh bahaya kalau misalnya kamu involve orang lain. Seperti di film ini. Contoh kalau di film ini gimana kalau misalnya kayak yang buat time machine nih, dia travel back in time, use the time travel machine, tapi dia gak ngajak temennya. Jadinya kalau itu kan dia bakal mitigate the risk untuk temennya screw up kan. Tapi masalahnya dengan ada orang lain yang berpartisipasi dalam time travel experience ya, itu kan jadi berantakan. Kalau misalnya untuk kamu sendiri doang nih, kamu bisa time travel tanpa ada orang lain yang bakal mess up. Menurut kamu bakal time travel? Nah, masalahnya menurut gue resiko tetap gede tuh, Win. Karena yang bener yang kan lu kan sendiri nih, oke, tapi kan lu pasti akan berinteraksi kan pas lu travel back in time. Nah itu kan lu ada orang yang bisa ngeliat lu, misalnya ada orang yang bisa ngeliat lu ganda gitu. Terus kayak ada pas lu lagi jalan misalkan lu turn back in time 3 jam yang lalu nih. Terus kan berarti di saat itu ada dua lu kan, ada Edwin A sama Edwin B gitu, Edwin yang baru sama Edwin yang lama. Nah Edwin yang baru itu bisa secara nggak langsung bisa menginfluence si Edwin yang lama loh, dan jadinya akan ada screw up di situ. Jadi menurut gue memang resikonya selalu ada dan nggak bisa dinilkan gitu si resiko ini. Jadi mau nggak mau, walaupun internal pun akan mengefek eksternal sih menurut gue ya, secara realistisnya implementasinya gitu. Tapi kalau misalkan bisa gitu kayak nge-influence in the past tapi gak menginvolve siapapun theoretically gitu, menurut gue juga nggak mau sih. Philosophically, ini ngomongin philosophically ya, karena kalau kayak gitu jadinya kita nggak kayak balik lagi, menurut gue manusia nggak pernah puas dan lu bakal stuck di semua kesalahan yang ada aja. Menurut gue nggak mau sih. Kayak personally gue mau hidup kayak dimana gue membuat kesalahan, gue belajar dan gue menjadi orang yang lebih baik gitu, dibanding kayak gue bisa nge-fix semua hal yang terjadi. Jadi gue selalu ada something to fall back on kan kalau kayak gitu, dan itu nggak membuat gue nggak apa ya, istilahnya gue nggak hidup lah jadinya. Kayak gue jadi robot aja. Kalau lu gimana? Kalau lu apakah lu mau gitu? Aku juga setuju sih. Kalau time travel kan kita selalu pikiran kita mau go back in time untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu kan ya. Tapi di lain sisi kesalahan-kesalahan itu kan yang membuat kita ada di sini.
Jadi Betul. untuk kita nggak melakukan kesalahan itu bakal ngerubah kita sendiri. Betul. Dan itu satu poin tuh kalau misalnya kita lihat ke belakang. Ada satu poin lagi yang menurut aku bahaya time travel itu kalau kita ngelihat dari poin kita sekarang untuk masa depan kita. Kalau kita hidup dengan tahu kalau kita punya kekuatan untuk memperbaiki masalah kita, jadinya hari ini tuh udah gak matters anymore. Jadi kamu gak bakal kasih all the best yang kamu mau kerjaan hari ini karena kamu tahu oh besok kamu bisa perbaiki hari ini. Tapi dengan kamu tahu besok kamu bisa perbaiki hari ini, besok juga kamu gak bakal kasih kamu punya 100% karena kamu tahu lusa kamu bisa perbaiki hari besok. Dan akhir-akhirnya itu malah membuat sebuah paradoks yang membuat kamu jadinya akhirnya nggak ngapain. Jadi intinya kamu bisa time travel dan kamu nggak bisa time travel itu nggak ada bedanya jadinya. Setuju. Jadi philosophically sih ini mungkin kesimpulannya sih menurut gua time travel tuh bahaya banget untuk pas ya. Dan menurut gua kayak I wouldn't try it sih kalau misalkan ada karena ya itu akan mengubah the philosophy of life gitu. Dan itu menurut gua berbahaya banget. Dan mungkin ada film lagi ya, mungkin ngomongin film lagi ada kalau misalnya lu belum nonton mungkin ada, menurut gue ini menarik ya, ini mungkin lebih kayak touchy-feely film lah, ini kayak romance komedi gitu Win, namanya About Time, namanya About Time. Ini menurut gue bagus sih, lo harus nonton. Jadi kayak ada cowok tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tuh bisa travel back in time, itu keturunan gitu. Terus pas dia tahu dia kayak ini kan dia kayak inilah kayak salah satu ini cinta-cintaan gitu lah. Jadi dia mau mendapatkan si cewek yang dia inginkan gitu. Jadi dia balik, terus ternyata pas dia balik dia fix, tiba-tiba ceweknya bilang kayak, oh gue mau kalau lu ngelakuin ini. Terus abis itu dia udah kan, oke gue akan ngelakuin ini. Pas dia balik lagi, dia ngelakuin itu, terus cewek bilang, gue mau kalau lu ngelakuin yang B. Jadi kayak si cewek itu selalu nggak mau. Jadi kayak salah satu message-nya adalah kayak, ya kalau orang ini emang nggak meant to be, ya nggak meant to be. Cuman itu menariknya pada akhir filmnya dia menyadari bahwa kayak dia nggak nggunain power itu lagi karena menurut dia itu jadi nggak membuat dia hidup gitu dan akan nge-screw up di hidup dia. Jadi dia nggak live full to the fullest lah basically. Iya, menurut aku iya sih. Kalau aku punya kekuatan itu juga mungkin aku bakal sangat hati-hati dan aku nggak bakal pakai itu sih. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya sampai kita beneran dapet kekuatannya, mungkin ya kita bakal. Menurut gue kan ini berseraka nih, ya ini kita kan ngomong nih, tapi pasti dalam keadaan ya kita, ya gue sih to be honest aja ya, mungkin ketika kita punya itu, gue juga nggak tahu sih gue bakal ngelakuin apa, tapi idealnya sih itu nggak boleh ya menurut gue gitu. Tapi menurut kamu kalau misalnya dilihat dari sisi fisikanya, time travel itu bisa terjadi gak sih? Atau mungkin udah terjadi tapi kita nggak tahu? Nah ini juga menarik nih. Sebenarnya kan tadi kan kita udah breakdown tuh, Win, kayak time travel tuh ada dua, bisa ke past, bisa ke future. Nah sebenarnya mungkin bahas dulu kayak konsep time di fisika kan. Kayak time tuh kan orang pikir itu konstan gitu. Jadi kayak absolute, kayak 1 detik di gua sama 1 detik di lu itu sama gitu kan. Itu kan kayak ini baseline-nya gitu. Nah sebenarnya tuh enggak, itu menarik banget. Jadi sebenarnya time itu relatif. Itu kan yang Einstein buktikan gitu kan, yang Einstein propose gitu, bahwa time is not constant. Dan time itu dipengaruhi sama dua hal. Time itu dipengaruhi sama speed orang itu melaju, sama gravity. Karena kalau menurut Einstein time itu, space time itu tuh itu multidimensional. Jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin susah pakai gambar ya, tapi kalau kita lihat kayak misalkan ada bumi, itu kan masanya gede tuh, ada gravity gede kan. Kalau kamu lihat di sekelilingnya, itu tuh kayak ada, kalau time dimension, space time dimension itu bakal kayak nge-curve gitu loh di bawah. Jadi gravity akan mempengaruhi time gitu, dan kecepatan benda akan mempengaruhi time itu juga. Nah jadi kan kalau misalkan ada dua faktor tersebut, berarti nggak konstan kan. Berarti lu bisa lebih lambat, lu bisa lebih cepat gitu. Nah tapi itu kan hanya berlaku ke future kan, lu nggak bisa turn back time. Jadi kalau yang lebih pasti secara sekarang ya, dengan titik sekarang ya, itu lebih less likely dibanding ke future. Kalau future udah banyak sih dibuktikan gitu. Kalau lu tahu ini, Win, kayak di ISS, di International Space Station, itu mereka melaju waktunya itu lebih cepat dibanding kita loh di bumi, karena dia lebih jauh dari bumi. Karena mereka melaju lebih cepat daripada kita karena gitu. Dia maksudnya. kan
itu kan tergantung gravity kan. Jadi dia melaju lebih cepat, dan dia itu lebih jauh ke sumber gravity daripada kita. Kita kan dekat banget sama bumi nih. Kita kan basically kita di bumi. Kalau dia kan lebih jauh berapa ratus kilometer dari bumi. Nah, itu menyebabkan si efek gravitinya itu ke time-nya dia lebih cepat. Jadi kayak dia kalau nggak salah 0,0005 second lebih cepat. Jadi kayak lebih muda 0,0005 second kalau dia turun ke bumi. Nah, ini kan kalau dipakai di skala besar bisa time travel kan, theoretically. Kayak misalkan kalau misalkan gua itu kan tadi gravity ya. Kalau lebih ketara lagi tuh kalau nggak salah itu speed. Jadi kan ada speed of light tuh. Nah, kalau speed of light ini semakin lu mendekati speed of light, lu akan merasakan relatif tuh akan lebih cepat daripada yang jauh dari speed of light. Jadi kalau misalkan lu kan speed of light kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kalau lu kayak kalau nggak salah 70% dari itu, lu tuh udah nge-experience time faster 50% dari yang orang normal, dari yang jauh dari speed of light. Jadi kalau misalkan lu punya kapal, assuming ya ada kapal dengan fuel infinite, terus lu bisa masuk ke kapal itu, terus kapalnya terbang misalkan 70% dari 3 kali 10 pangkat 8. Habis itu lu muter balik, lu ke bumi lagi. Itu mungkin aja lu kayak hanya menua kayak 2 tahun, gue udah menua kayak 70 tahun. Jadi kan itu kan time travel juga kan. Lu time travel lebih cepat berapa tuh tadi? Lebih cepat puluhan tahun dibanding gue gitu. Kayak di film Interstellar. Kalau lu pernah nonton nggak sih? Iya. Interstellar ya? Nah, iya, pernah. Tapi yang pertanyaan aku mungkin kan kita di bumi kan kita muterin matahari juga tuh. Jadi sebenarnya speed kita kan itu nggak 0. Walaupun kita sekarang lagi misalnya di kamar masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kita travel in space, apakah ya mungkin itu lebih jadi makanya jadi ini kompleks banget ya. Karena apakah kita cuma compare kita punya speed kita sekarang, soalnya kita nggak tahu speed absolute kita sekarang itu berapa. Karena kita juga travel di dalam antariksa juga kan. Einstein speed yang absolute itu cuma light 3 kali 10⁸. Sisanya tuh relatif semua. Jadi kayak misalkan gua malu, itu tuh kita relatif. Jadi gua malu kan istilahnya jarak ke buminya itu, jarak ke sumber gravity kan sama kan, mirip-mirip. Jadi kita sama gitu our perception of time. Tapi kalau misalkan gua sama orang di galaksi lain dengan sumber gravity yang lain, dengan kecepatan yang lain, itu mungkin beda banget. Tapi absolutely sama. Jadi gimana ya? Kayak in my perception gue tetap 10 jam. In their perception dia tetap 10 jam. Tapi kalau dibandingin, kalau relatif baru akan ada discrepancy waktu. Tapi kalau nggak dibandingin, tetap kita berdua tetap merasakan 10 jam itu gitu. Jadi as long as kita nggak ketemu, jadi kita nggak ada masalah gitu ya. Yang agak itu kan balik lagi ke civilization kan. Kayak kalau lu lihat, kayak kenapa sih nggak ada alien yang datang ke kita gitu kan? Kayak salah satu teorinya kan, ya mungkin karena relative time kita sama dia beda. Kayak mungkin sekarang ini di dia masih muda banget. Kayak saking mudanya dia nggak ada intelligent, atau sekarang di waktu kita relatif ke dia tuh udah mature banget sampai dia nggak peduli sama kita. Jadi kayak the endless possibilities tuh exist untuk kayak time gitu. Jadi time tuh menarik juga sih. Time tuh it's not absolute. Itu salah satu takeaway-nya sih, Wen. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak ke bintang gitu, itu kan kalau nggak salah tuh berjuta-juta. Betul. Itu jadi pas. Jadi mungkin itu kita waktu kita malam ini kita lihat ke langit, mungkin itu ya semacam kayak time travel juga ya, soalnya kita melihat cahaya yang dari masa lalu. Mungkin kalau kita lihat pakai teleskop, seakan-akan mereka itu nggak belum ada apa-apa di sana, tapi mungkin di saat ini di sana itu udah banyak yang terjadi juga. Bener. Dan ini mungkin lebih ekstrimnya adalah kayak gue, misalnya kita bertatapan kan, kayak itu bahkan muka lu itu nggak muka lu yang the real lu sekarang, itu muka lu yang terlambat karena kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁸. Jadi itu telat berapa detik gitu kan? Dari jarak ya, jadi jarak dibagi sama ya itulah kayak sama dengan ya V kali T gitu kan? Kayak ada discrepancy T di mana
ya itu cahaya butuh nyampe ke mata gue. Jadi yang mata gue tangkap tuh bukan lu sekarang, tapi lu yang dulu ya. Itu kan pasti kayak 0,00000 Iya. berapa second lah ya. Oke, Far. Sepertinya kita udah diskusi udah panjang banget nih dari time travel nih, dari film, terus kita ngomong juga filosofinya, terus kita juga sekarang Iya ngomongin nih, kayak menarik sih scientificnya. kayak ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, eh, I think ya key takeaway-nya sepertinya time itu jadi relatif, dan kalau kita bisa time travel itu adalah salah satu power yang kita mesti use Iya, betul. Dan wisely kali ya. yang ketiga adalah lebih mungkin ke future daripada ke belakang. Karena belakang tuh paradoksnya banyak banget. Kalau ke depan, it's theoretically possible dan memang udah terjadi di dunia sehari-hari. Tapi mungkin skalanya lebih kecil gitu. Jadi lebih mungkin ke future sih. Oke. Gitu. Menarik nih time travel. Jadi mungkin seru sih pembicaraannya. Jadi mungkin kita terakhir kita ini kali ya, kita introduce lah kayak sebenarnya kita ngapain sih ngobrol-ngobrol kayak gini kali ya, Win ya. Iya. Jadi tujuan kita tuh ngobrol-ngobrol kayak gini itu karena kita berdua nih emang suka ngobrolin kayak topik-topik yang kayak gini. Obrolan kita itu bukan cuma time travel, film, tapi karena juga kita ngomongin bisnis, investment, berita-berita, atau apa aja deh random yang menarik perhatian kita. Jadi mungkin kita bakal lebih regular sih untuk kasih kayak podcast topiknya mungkin range banget ya, karena kita ya mungkin sesuai dengan namanya gitu kan, Philomath. Jadi kita emang seneng ngebahas hal-hal yang wide range lah, kayak mulai dari filosofi, psikologi sampai kayak hal-hal serius kayak bisnis dan physics dan apapun itu. Dan kita berdua ini sebenarnya manajemen consultant. Tapi kita ya mungkin kita inilah iseng-iseng suka ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin kalau ada yang mau denger, teman-teman mau denger kayak mau ikutin pembicaraan seru kita, mungkin bisa. Dan mungkin kedepannya kita bakal ngundang juga nih beberapa pembicara kalau misalkan memang ada ininya, tractionnya, dan mungkin bisa jadi suatu hal yang menarik di kemudian hari gitu ya nggak sih, Win? Iya, mungkin nanti kita juga siapin email deh kalau misalnya ada orang feedback, mungkin ada topik-topik yang mereka mau kita discuss, nanti bisa, kita juga atau bisa mungkin discuss. di Instagram kita buka kayak kita selalu bilangnya di bio kayak please comment on what do you think that we need to cover gitu. Jadi menarik kan, kayak ada orang komen tentang alien dong, atau misalnya tentang investment di energi gitu kan, kayak bisa aja kan. Dan kita mungkin sebisa mungkin kita cover gitu, karena kita ya seneng lah kayak ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Oke guys, mungkin itu concludes our first episode. Jadi kalau misalkan kalian mau denger lagi atau mau denger suatu hal yang mirip-mirip seperti ini, follow Instagramnya thephilomath.id, sama Spotify thephilomath.id juga. Dan mungkin bisa langsung kalau misalkan ada interested topics atau misalkan mau coba gabung ngobrol-ngobrol sama kita, bisa hubungin Edwin Wijaya atau Alvar Satria gitu. Thank you guys. Bye. Thank you.